Halo guys, kembali lagi di channel Kasim Surgawi. Kali ini, saya akan membahas After Raid Jeju Island, Part 2. Oke, langsung aja gasken. Di gedung Asosiasi Hunter, Ketua Go Gunhye tampak duduk dengan wajah penuh beban. Ia menghela napas berat, pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal. Gunhye merenungkan nasib Hunter Min Byung-gu yang telah tiada. Pengorbanan mulia yang dilakukan Min Byung-gu membuatnya semakin terluka. Raid yang berakhir dengan tragedi itu meninggalkan kesan mendalam, dan ia sadar bahwa di masa depan, mungkin akan ada lebih banyak rintangan. Tidak menutup kemungkinan akan ada lebih dari satu pengorbanan demi menyelesaikan sebuah raid. Tiba-tiba, ponsel Go Gunhye bergetar. Itu adalah panggilan dari bawahannya. Dengan suara serius, bawahannya melaporkan bahwa sebuah gate peringkat B muncul di tengah jalan. Gunhye berpikir bahwa gate peringkat B bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh tim penyerang biasa. Oleh karena itu, ia berniat menghubungi guild-guild besar. Namun, saat melihat lokasi gate tersebut, ia cukup terkejut, karena Sung Jinwoo baru saja membuka kantornya di dekat area itu. Sementara itu, Sung Jinwoo tengah terjebak macet. Sambil menatap keluar jendela mobilnya, pikirannya melayang ke pertemuannya dengan Nyonya Selner sebelumnya. Aku yakin dia melihat sesuatu. Tapi apa? Gumam Jinwoo. Apakah itu berhubungan dengan sistem? Kenapa dia terlihat sangat ketakutan? Sepertinya dia bahkan tidak mau menemuiku lagi. Dengan sedikit frustrasi, Jinwoo menggerutu. Kenapa pula kali ini macet parah? Kalau begini, lebih baik naik subway saja. Di tengah kebosanannya, ponselnya berbunyi. Di layar, nama Ketua Go Gunhye muncul. Jinwoo segera mengangkatnya. Ada apa, Ketua? Tanyanya. Ada Dungeon yang muncul di tengah jalan. Kebetulan, lokasinya dekat denganmu. Jinwoo terdiam sejenak sebelum bergumam dalam hati. Pantas saja macetnya parah. Sepertinya ini gate peringkat B, bisakah kau menanganinya? Tanya Go Gunhye. Tanpa izin. Jinwoo balik bertanya. Go Gunhye tertawa. Tuan Hunter, memangnya kau bisa mendapatkan izin dari mana? Dari Asosiasi Hunter. Dan siapa aku ini? Ketuanya. Jinwoo tersenyum. Go Gunhye terkekeh. Jadi kau tak perlu khawatir. Kalau begitu, terima kasih atas makanannya. Maksudku, terima kasih. Di lokasi munculnya gate, suasana sudah tertata rapi oleh para anggota Asosiasi Hunter. Wartawan dan warga sekitar mulai berkumpul, membentuk kerumunan di sekitar area tersebut. Tiba-tiba, seorang petugas asosiasi berkacamata berteriak menghentikan seseorang yang mendekati gate. Hei, tunggu dulu. Kau tidak bisa masuk tanpa izin. Namun, begitu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, ekspresi petugas itu langsung berubah. Ia terkejut dan mulai terbata-bata saat menyadari bahwa orang tersebut adalah Sung Jinwoo. Keributan kecil pun terjadi di antara warga yang menyadari kehadiran Jinwoo. Sepertinya Sung Jinwoo yang akan menangani ini, bisik salah satu warga. Sementara itu, petugas berkacamata yang tadi sempat kaget kini bersikeras menegakkan prosedur. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bahkan jika kau adalah hunter peringkat S, kami tidak bisa membiarkanmu mengabaikan prosedur. Apakah kau sudah mendapatkan izin? Dan sekalipun kau punya izin, kami tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa membawa cukup banyak orang. Jinwoo, yang merasa malas berdebat, langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Go Gunhye. Sambil menunggu panggilan tersambung, ia bergumam, kondisi di lapangan ternyata jauh berbeda dari yang kubayangkan. Saat panggilannya diterima, Jinwoo berbicara santai. Ketua, aku sudah sampai di lokasi gate, tapi sepertinya ada sedikit masalah. Tanpa banyak basa-basi, Jinwoo menyerahkan ponselnya pada petugas berkacamata itu. Nih, katanya dia ingin bicara denganmu. Petugas itu terlihat panik. Siapa? Tanyanya ragu. Dengan ekspresi datar, Jinwoo menjawab, seseorang yang tidak bisa kau abaikan.
Dengan tangan gemetar, petugas itu menerima ponsel dari Jinwo. Namun, sebelum sempat mengatakan apapun, Jinwo sudah melangkah masuk ke dalam gate. Melihatnya pergi begitu saja, petugas itu mendengus kesal dalam hati. Sialan, kuharap dia tersandung, jatuh, dan kakinya patah. Namun, sebelum sempat melanjutkan umpatan dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari para petugas. Gate yang baru saja dimasuki Sung Jinwo berubah warna menjadi merah. Petugas berkacamata pun menjadi panik saat gate-nya berubah menjadi merah. Petugas itu berkata dalam hati, apakah karena aku berdoa yang tidak-tidak? Sementara itu, dalam gate Sung Jinwo hanya berwajah datar sambil bergumam, kok ini terasa seperti Red Gate ya, dan jalan keluarnya ditutup, aku mungkin harus memaksakan diriku sendiri. Saat memikirkan kata memaksakan, Sung Jinwo pun mengingat ibunya. Ibunya berharap kalau Sung Jinwo melakukan apa yang dia inginkan. Kita tidak bisa merubah fakta kalau kamu sudah dibangkitkan. Apalagi kalau ranmu rang es. Kamu bisa menyelamatkan banyak nyawa seperti ayahmu, kata ibu Jinwo saat itu. Ibunya pun menceritakan tentang ayahnya yang menjadi seorang pemadam kebakaran dan dengan gagah menyelamatkan orang. Tapi karena kau itu anaknya, jadi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri ya, lanjut ibunya Jinwo. Setelah memikirkan semua itu, Jinwo pun tersenyum sambil bergumam, jangan terlalu memaksakan diri ya, aku merasa lega karena ibu tidak melarang semua ini. Tapi ya, gate ini tidak sulit bagiku, aku akan menyelesaikannya dalam 1 hari, kata Jinwo sembari mengeluarkan para prajurit bayangannya di hadapan para monster gate ini yang ternyata terlihat mirip dengan manusia pohon. Para prajurit bayangan pun mulai menyerang dan menghabisi para monster. Mereka segera bergegas karena Jinwo ingin menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Yang lain pun mulai bergerak. Igris menusuk dan menebas monster dengan pedangnya. Iron memukul monster dengan kapaknya. Tusk dan Tank membuat keadaan semakin menyeramkan dengan sihir Tusk dan rauman Tank. Dan berusang Shadow Soldier terkuat Sung Jinwo yang membantai monster dengan mudahnya. Setelah semua selesai, Jinwo pun berjalan di antara para pasukan bayangan yang menunduk memberi hormat menunjukkan keagungan Sung Jinwo. Dengan dingin dan keren Sung Jinwo pun berkata, ayo kita pindah ke tempat selanjutnya. Hunter dilahirkan untuk memburu. Namun, musuh mereka bukan hanya monster. Seorang hunter harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi buruan, karena posisi itu bisa berubah kapan saja. Itulah sebabnya hunter kelas atas tidak boleh lengah. Bahkan untuk sedetik pun. Tak peduli ada ratusan atau bahkan ribuan target, perburuan tidak akan pernah berakhir. Tidak ada seorang pun yang ingin menghentikan perburuannya. Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah gate, seorang hunter bernama James tampak gemetar ketakutan. Nasibnya benar-benar sial, karena kali ini, ia berhadapan dengan monster tingkat atas. Di hadapannya berdiri sosok yang mengintimidasi, Monarch of Frost, Silat. Silat menatap James dengan dingin sebelum berkata, ternyata orang ini bukan yang kita cari. Mereka benar-benar ahli dalam bersembunyi. Yang Silat maksud adalah pecahan cahaya, atau Fragment of Brilliant Light, kekuatan yang dimiliki oleh para rulers. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakang Silat. Ia adalah Yogmun, Monarch of Transfiguration. Silat menoleh dan bertanya, Yogmun, apa yang kau lakukan di sini? Yogmun tersenyum samar sebelum menjawab, aku datang untuk memberi informasi tentang wilayah timur. Silat mengangkat alisnya. Jika yang kau maksud adalah wilayah kecil di timur, itu tempat di mana Shadow Monarch berada. Bukankah kau yang seharusnya mengawasi tempat itu? Yogmun menjawab dengan tenang, kelihatannya para rulers akan mencoba melepaskan Logia di bagian selatan wilayah itu. Aku akan mengambil alih tempat tersebut. Silat menatapnya tajam sebelum bertanya, dan bagaimana dengan Shadow Monarch itu? Yogmun tersenyum tipis. Dia takkan menjadi masalah selama ahli strategi kita tetap menjalankan rencananya. Kemudian, seolah menyimpan sesuatu yang lebih penting, Yogmun melanjutkan, ada satu berita menarik lagi. Sudah dipastikan bahwa The Greatest Fragment of Brilliant Light ada di sana. Sekadar informasi, yang disebut sebagai The Greatest Fragment of Brilliant Light adalah Ashbourne,
sang Shadow Monarch sebelumnya. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, kalian bisa mencari di channel lain, atau tulis di kolom komentar. Nanti saya buatkan pembahasannya. Silat tersenyum mendengar apa yang disampaikan Yogmun. Menarik sekali. Jadi kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku tentang hal ini, kata Silat dengan nada penuh minat. Yogmun menatapnya dan bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan informasi itu? Namun, Silat tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, sepertinya kita menarik terlalu banyak perhatian di sini. Aku penasaran, kenapa dia memperlihatkan dirinya? Dia pasti berencana menghalangi kita. Saat itu, seorang pria perlahan berjalan mendekati mereka. Sosok itu bukan sembarang orang. Dia adalah Sung Ilwan, ayah dari Sung Jinwo. Ternyata, Sung Ilwan telah mendengar percakapan mereka. Wilayah kecil bagian timur. Apa yang kalian maksud adalah Korea? Tanyanya, suaranya dingin dan penuh kewaspadaan. Silat menyipitkan mata dan menjawab dengan santai. Dan kenapa kau peduli dengan itu? Sementara itu, Yogmun tampak tidak tertarik untuk meladeni perbincangan lebih lama. Ia bersiap untuk pergi, enggan membuang waktu. Namun, Silat mencoba memprovokasi, cobalah hentikan kami, kalau kau memang mampu. Tanpa ragu, Sung Ilwan langsung bergegas menyerang Silat. Namun, serangannya dengan cepat tertahan oleh barrier es yang muncul begitu saja. Ledakan besar pun terjadi akibat bentrokan kekuatan mereka. Kembali ke dalam Red Gate, Bos Dungeon akhirnya muncul. Sosoknya menyerupai centaur, namun dengan tampang yang jauh lebih menyeramkan. Jadi kau bajingan yang telah membantai saudara-saudaraku? Harus kuakui, itu cukup menakjubkan. Tapi disinilah akhir dari segalanya. Bos Dungeon itu mengangkat suaranya, berteriak memanggil pasukannya. Para bawahannya sudah tak sabar untuk membantai Sung Jinwo. Namun, setelah beberapa saat, tak satu pun dari mereka muncul. Wajah Bos Dungeon itu mulai menunjukkan kebingungan. Keheningan yang menyelimuti tempat itu membuatnya sadar. Pasukannya tidak datang karena mereka sudah habis dibantai. Di hadapannya, Sung Jinwo berdiri dengan tenang dan berkata, "Berakhir? Lucu sekali. Keluarlah." Seiring perintahnya, para Shadow Soldiers muncul dari kegelapan, mengelilingi Bos Dungeon. Apa-apaan ini? Bos Dungeon itu semakin bingung dan gelisah. Tiba-tiba, sesuatu dilempar ke arahnya. Saat dia melihatnya lebih jelas, itu adalah kepala anak buahnya sendiri. Dan sosok yang melemparnya adalah Bru, yang dengan santai menggenggam kepala bawahannya sambil menatap tajam. Pemandangan para Shadow Soldiers yang muncul di sekelilingnya semakin menegaskan betapa menakutkannya situasi ini. Amarah mulai membakar Bos Dungeon itu. Namun, Sung Jinwo tetap tenang dan mengeluarkan perintah. Habisi mereka. Tanpa ragu, Iron dan Igris langsung bergerak. Iron menghantam monster dengan kapaknya, sementara Igris menebas mereka dengan pedang tajamnya. Jinwo mulai melangkah maju. Dua centaur berusaha menyerangnya dari sisi kiri dan kanan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, tank langsung menerkam dan menghabisi mereka dalam sekejap. Bos Dungeon itu semakin marah. Bajingan, teriaknya dengan kemarahan yang membara. Namun, Jinwo hanya menatapnya dengan mata tajam. Begitu pula dengan Beru dan Igris. Tanpa menunggu lebih lama, Beru segera melesat dan memotong lengan Bos Dungeon dengan cakarnya. Igris langsung menyusul dengan tebasan mematikan ke kakinya. Bos Dungeon itu pun jatuh berlutut, tak lagi mampu berdiri. Di saat yang sama, Tus mengaktifkan skill High Element of Giants, membuat tubuhnya membesar secara drastis. Lalu, dengan Reverse Gravity, ia menciptakan tekanan luar biasa yang membuat Bos Dungeon tersungkur tanpa bisa melakukan apapun. Sung Jinwo berjalan ke arahnya dengan tenang. "Jawab pertanyaanku. Ini tidak akan terlalu sakit jika kau mau menjawabnya," kata Jinwo kepada Bos Dungeon itu. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya selesai, Jinwo bergumam, merasa terganggu. "Aku tak mempelajari apa-apa kali ini.
dan ini cukup menggangguku. Ia pun mengeluarkan kunci yang didapatnya dari kurset random box sebelumnya. Karena Jinwo telah mencapai level 100 berkat raid di Pulau Jeju, rincian tentang kunci itu akhirnya terungkap. Setelah beberapa saat, muncul detailnya. Key of the Chartenon Temple. Dungeon ganda awal-awal yang ketemu si senyum Pepsodent itu. Kunci ini dapat membuat player memasuki Chartenon Temple. Kunci ini hanya bisa digunakan di lokasi yang telah ditentukan. Lokasi gate akan terungkap setelah beberapa waktu, dengan waktu tersisa sekitar 417 jam lagi. Jinwo bergumam pelan. Aku tak bisa melupakan Chartenon Temple, walau sudah mencoba berkali-kali. Dungeon ganda, tempat di mana semuanya dimulai. Semuanya telah berubah. Jika ini memang sudah direncanakan sejak awal, jika memang ada seseorang yang menungguku untuk kembali ke sana, itu berarti dia pasti menungguku. Dan aku pasti akan datang.